Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Masih tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran daring kita di siang hari ini. Baik, mari sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat berguna bagi diri sendiri, orang lain di sekitar kita, dan juga bagi nusa dan bangsa. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya secara virtual dengan penuh penghayatan. Baik, sekali lagi Ibu ucapkan selamat Hari Batik. Mari kita memakai batik karya anak bangsa. Mari kita buka buku halaman 21. Sudah dibuka teman-teman bukunya? Iya. Kita sudah di penghujung, teman-teman ya. Di penghujung tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Ya. Sudah dibuka bukunya halaman 21 dan jangan lupa siapkan buku tulis bahasa Indonesia beserta alat tulisnya. Ya. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Sekarang kita masuk pada halaman 21. Mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah tulisan. Informasi diperoleh dari berbagai teks, ya kita kemarin sudah menggali informasi berdasarkan teks yang dibaca, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda, ya. Lalu
beragam teks ini bisa kalian lihat melalui tulisan ataupun secara lisan maupun visual. Visual kita sudah membahasnya di halaman 19, yaitu kuis ya, di mana ada upacara bendera di sekolah. Nah, informasi yang telah kita peroleh dapat dikembangkan ya teman-teman menjadi sebuah tulisan baru. Nah, kali ini kita akan mempelajari cara mengembangkan informasi dari teks lisan. Nah, teks lisan itu dilakukan dengan cara menyimak. Ya, dengan menyimak diperlukan konsentrasi yang tinggi agar informasi yang disampaikan dapat ditangkap dengan baik. Kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Informasi yang telah kamu jawab melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kamu buat menjadi sebuah tulisan baru. Informasi-informasi tersebut juga dapat kamu tambahkan dengan informasi pendukung lainnya berdasarkan teks yang didengar. Ya, jadi kalian lihat di kegiatan 2.3 ya, di sini ada keterampilan kinerja praktik mendengarkan. Mendengarkan teks untuk menggali informasi. Ibu akan bacakan teks ini sebanyak 2 kali. Ya. Lalu kalian membuat catatan berisi informasi-informasi dari teks yang kalian dengarkan. Informasi tentang apa? Oh, ini informasinya seperti kemarin kita sudah bahas tentang diplomasi melalui perjanjian. Ya. Dalam mempertahankan kemerdekaan. Sip, itu aja. Kata kuncinya apa? Lalu sesudah itu, kalian jawab pertanyaan berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Ya, ini ada 6. Pertanyaan A sampai dengan pertanyaan F. Oleh sebab itu, Ibu bacakan 2 kali. Pertama kamu dengarkan dulu, lalu kamu cari informasinya tentang apa teks yang Ibu bacakan. Lalu yang kedua, kalian cek jawabannya, sudah benar atau belum? Kok sudah cek? Kamu jawab, maaf, kamu jawab dulu, lalu kamu cek kembali jawaban kamu sudah benar atau belum dengan mengulang video ini juga boleh. Ya, atau mau Ibu Rika bacakan 3 kali? Baik, Ibu bacakan 3 kali. Nah, yang ketiga kalinya kamu bisa mengecek jawaban kamu sudah benar atau belum. Bagaimana teman-teman? Siap untuk melakukan keterampilan kinerja praktik mendengarkan? Karena dalam menyimak diperlukan konsentrasi yang tinggi agar informasi yang disampaikan dapat ditangkap dengan baik. Siap teman-teman? Baik. Dengarkan baik-baik. Perlawanan Kapitan Patimura. Thomas Matulesi atau yang kita kenal Kapitan Patimura ialah sosok pejuang Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Pada 14 Mei 1817, seluruh rakyat Saparua, Maluku, memilih melakukan perlawanan kepada penjajah Belanda untuk mempertaruhkan daerahnya. Saat itu rakyat memilih Thomas Matulesi sebagai Kapitan Patimura.
untuk melawan pemberontakan kepada penjajah. Di bawah kepemimpinannya, benteng Dustede berhasil direbut dari tangan Belanda. Semua tentara Belanda yang berada di benteng itu gugur, termasuk Residen van den Berg. Namun ternyata perjuangan rakyat Saparua belum berakhir. Belanda membalas kekalahannya dengan menyusun strategi baru. Dengan dilengkapi persenjataan, Belanda mampu menyerang pasukan Pattimura. Pada 11 November 1817, Pattimura berhasil ditangkap oleh Belanda dan benteng Sudestede pun kembali dikuasai Belanda. Selanjutnya Pattimura dibawa ke Ambon. Di sana pihak Belanda membujuk Pattimura untuk bekerja sama. Tetapi Pattimura menolaknya. Hal itu membuat Belanda marah dan memutuskan hukuman mati kepada Pattimura. Bahkan sehari sebelum menjalani hukuman, Belanda masih terus membujuknya. Namun usaha Belanda kembali gagal. Pada 16 Desember 1817, Pattimura wafat dengan cara digantung di benteng Victoria, Ambon dalam usia 35 tahun. Sumber diambil dari kumpulan pahlawan Indonesia terlengkap dengan penyesuaian. Bagaimana? Apa informasi yang ada dari teks yang kamu dengarkan tadi? Tentang ya, perlawanan Kapitan Pattimura. Ya. Di mana Thomas Matulesi atau yang kita kenal dengan Kapitan Pattimura ini adalah sosok pejuang Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Ya. Meskipun pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura wafat dengan cara digantung di benteng Victoria, Ambon dalam usia 35 tahun ya, oleh penjajah Belanda. Baik, silakan kalian dengarkan kembali. Ya, Ibu akan bacakan sekali lagi. Lalu jawab pertanyaan A, B, C, D, E, F, G. Sampai F. Sampai F saja. Jadi A sampai F. Ada 6 soal. Dengarkan baik-baik. Perlawanan Kapitan Pattimura. Thomas Matulesi atau yang kita kenal Kapitan Pattimura adalah sosok pejuang Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Pada 14 Mei 1817, seluruh rakyat Saparua, Maluku memilih melakukan perlawanan kepada penjajah Belanda untuk mempertaruhkan daerahnya. Saat itu rakyat memilih Thomas Matulesi sebagai Kapitan Pattimura untuk melawan pemberontakan kepada penjajah.
Di bawah kepemimpinannya, benteng Dustede berhasil direbut dari tangan Belanda. Semua tentara Belanda yang berada di benteng itu gugur, termasuk Residen van den Berg. Namun ternyata perjuangan rakyat Saparua belum berakhir. Belanda membalas kekalahannya dengan menyusun strategi baru. Dengan dilengkapi persenjataan, Belanda mampu menyerang pasukan Pattimura. Pada 11 November 1817, Pattimura berhasil ditangkap oleh Belanda dan benteng Dustede pun kembali dikuasai Belanda. Selanjutnya, Pattimura dibawa ke Ambon. Di sana pihak Belanda membujuk Pattimura untuk bekerja sama, tetapi Pattimura menolaknya. Hal itu membuat Belanda marah dan memutuskan hukuman mati kepada Pattimura. Bahkan sehari sebelum menjalani hukuman, Belanda masih terus membujuknya. Namun usaha Belanda kembali gagal. Akhirnya pada 16 Desember 1817, Pattimura wafat dengan cara digantung di benteng Victoria, Ambon pada usia 35 tahun. Sumber diambil dari kumpulan pahlawan Indonesia terlengkap dengan penyesuaian. Ya, setelah kalian mendengarkan, silakan kalian jawab pertanyaan A. Apa perlawanan yang dilakukan Kapitan Pattimura? Apa ayo? Ada yang tahu? Iya, perlawanan terhadap, silakan diisi dulu. Lalu yang B, di mana perlawanan itu terjadi? Nah, ini menanyakan tempat. Di mana tadi ya? Iya, di daerah. Ayo, silakan. Nanti kita cek kembali ya. Kapan mula peristiwa perlawanan itu terjadi? Ayo, tadi sudah disebutkan tanggal, bulan, dan tahun. Siapa nama asli Kapitan Pattimura? Siapa ayo? Lalu, mengapa Belanda marah dan menghukum gantung Kapitan Pattimura? Kalau ada pertanyaan mengapa, berarti jawabannya harus dengan alasannya. Karena Kapitan Pattimura, ayo. Dan yang terakhir, bagaimana cara Belanda kembali membalas kekalahannya? Bagaimana? Iya, Belanda melengkapi dengan, silakan diisi dulu. Ya, Ibu kasih waktu untuk kalian mengisi. Iya, mari kita dengarkan kembali dan kalian cek jawaban kalian sudah benar atau belum. Ya, jika ada yang salah silakan diperbaiki. Ya, Ibu, boleh nggak saya jawab pertanyaan saya dengan kata-kata saya sendiri? Tapi isinya sama dengan apa yang Ibu Rika bacakan. Ya, tapi ingat tanggal, tahun, dan bulan itu tidak bisa diubah karena itu adalah teks sejarah. Ya, nama juga tidak bisa diganti. Tapi kalau ada perubahan sedikit dalam hal penulisan itu wajar. Ibu bolehkan, ya. Mari dengarkan baik-baik. Ibu bacakan
terakhir ya. Lalu kita bahas soal dan jawabannya. Perlawanan Kapitan Patimura. Thomas Matulesi atau yang kita kenal Kapitan Patimura ialah sosok pejuang Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Pada 14 Mei 1817, seluruh rakyat Saparua, Maluku, memilih melakukan perlawanan kepada penjajah Belanda untuk mempertaruhkan daerahnya. Saat itu rakyat memilih Thomas Matulesi sebagai Kapitan Patimura untuk melawan pemberontakan kepada penjajah. Di bawah kepemimpinannya, Benteng Dustede berhasil direbut dari tangan Belanda. Semua tentara Belanda yang berada di benteng itu gugur, termasuk Residen Van den Berg. Namun ternyata perjuangan rakyat Saparua belum berakhir. Belanda membalas kekalahannya dengan menyusun strategi baru. Dengan dilengkapi persenjataan, Belanda mampu menyerang pasukan Patimura. Pada 11 November 1817, Patimura berhasil ditangkap oleh Belanda. Dan benteng Dustede pun kembali dikuasai Belanda. Selanjutnya, Patimura dibawa ke Ambon. Di sana pihak Belanda membujuk Patimura untuk bekerja sama. Tetapi Patimura menolaknya. Hal itu membuat Belanda marah dan memutuskan hukuman mati kepada Patimura. Bahkan sehari sebelum menjalani hukuman, Belanda masih terus membujuknya. Namun usaha Belanda kembali gagal. Akhirnya pada 16 Desember 1817, Patimura wafat dengan cara digantung di benteng Victoria, Ambon, dalam usia 35 tahun. Sumber diambil dari kumpulan pahlawan Indonesia terlengkap dengan penyesuaian. Baik, mari kita cek bersama-sama hasil jawaban kamu. A. Apa perlawanan yang dilakukan Kapiten Patimura? Kapiten Patimura melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Ya. B. Di mana perlawanan tersebut terjadi? Di mana? Iya. Di Saparua, Maluku. C. Kapan mula peristiwa perlawanan itu terjadi? Kapan? Ya, 14 Mei 1817. D. Siapa nama asli Kapiten Patimura? Nama asli Kapiten Patimura adalah Thomas Matulesi. E. Mengapa Belanda marah dan menghukum gantung Kapiten Patimura? Karena pihak Belanda membujuk Patimura untuk bekerja sama. Tetapi Patimura
menolaknya. Ya, teman-teman. Jadi akhirnya Belanda ini marah ya, dan menghukum gantung Pattimura. Dan terakhir, bagaimana cara Belanda kembali ya membalas kekalahannya? Bagaimana? Iya, Belanda membalas kekalahannya dengan menyusun strategi baru. Ya. Lalu melengkapi persenjataannya sehingga Belanda mampu menyerang pasukan Pattimura. Ya. Pattimura berhasil ditangkap oleh Belanda dan benteng Dustede pun kembali dikuasai Belanda. Bagaimana? Jawabannya sudah betul semua? Iya. Mudah kan? Dan terpenting adalah ketika kamu menyimak ya, diperlukan konsentrasi yang tinggi agar informasi yang disampaikan dapat ditangkap dengan baik. Kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Ya. Baik. Silakan kalian tulis di buku tulis bahasa Indonesia dengan tulisan yang rapi ya. Jawaban A sampai F. Sesudah itu difoto lalu kirim ke Google Classroom. Jika ada pertanyaan ataupun silakan kalian tanyakan langsung ke Ibu Rika ya, atau tulis di chatroom Google Classroom apa yang ingin kalian tanyakan dan mana yang belum kalian pahami. Ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan melihat keindahan Benteng Dustede. Ya, teman-teman, sebentar ya. Yuk kita saksikan bersama-sama. Lihat ya, begitu indahnya ya teman-teman ya. Mohon maaf Ibu matikan lagunya, takut kena copyright ya. Inilah keindahan Saparua, Maluku. Ya, lautnya yang begitu indahnya ya. Benteng ini dibuat pertama kali oleh bangsa Portugis ya teman-teman, lalu direbut oleh Belanda. Nah, ini dia bentengnya ya. Luas ya teman-teman ya. Luar biasa ya. Sampai saat ini masih dijaga dengan baik. Berada di
ujung pantai ya, luar biasa ya indahnya teman-teman. Siapa yang sudah pernah pergi ke Maluku? Maluku juga terkenal dengan mutiaranya yang sangat indah. Ya. Ingat, Indonesia itu dikelilingi oleh lautan. Jadi inilah sumber daya alam Indonesia kita. Indah ya teman-teman ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita lihat lagi. Sebentar ya. Kita lihat langsung dari dekat bentengnya itu seperti apa ya teman-teman. Sebentar Ibu share dulu. Itu dia bentengnya teman-teman ya, kita lihat dari dekat. Ya, ini sudah. Nah, benteng ini dibangun oleh Portugis pada tahun 1676. Wah, Ibu Rika belum lahir ini. Ya, kemudian direbut oleh Belanda dan dibangun kembali oleh Gubernur Ambon. Ya. Nah, benteng ini berfungsi sebagai pertahanan dan pusat pemerintahan perusahaan Hindia Timur Belanda. Ya, masih kuat kokoh ya teman-teman ya. Nah, VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memonopoli perdagangan Asia. Ini adalah tempat. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan pertama di dunia yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Pada tanggal 16 Mei 1817, benteng ini diserbu dan dikuasai oleh rakyat Saparua di bawah pimpinan Komando Kapitan Patimura. Pada saat penyerangan, semua penghuni benteng tewas, kecuali putra residen yang bernama Johan van den Berg. VOC berusaha merebut kembali benteng ini dengan seluruh kekuatannya, namun gagal, teman-teman. Situasi ini mendorong VOC lebih agresif, sehingga Komisaris Van Middelkoop terpaksa meminta bantuan kepada raja. Nah, sehingga mereka mengirimkan armada yang berjumlah 1.500 orang. Nah, penyerbuan ini dipimpin oleh Komisaris Jenderal A.A. Bayekars. Penyerbuan ini berhasil dan Kapiten Patimura beserta ketiga panglimanya berhasil ditangkap. Ya, lalu Kapiten Patimura dihukum mati. Baik, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kalian dan Ibu juga. Ya, selamat belajar, selamat berakhir pekan. Ingat selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan setelah melakukan aktivitas, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi aktivitas di luar rumah. Salam sehat selalu, sampai ketemu minggu depan. Selamat siang.